Salam sejahtera untuk kita pada siang hari ini. Hambamu akan menyampaikan satu buah kesaksian, yaitu hambamu ini adalah seorang muslim yang dulu adalah taat untuk beribadah, tetapi hambamu tidak tahu kenapa Tuhan memanggil saya untuk mengikut Kristus. Waktu itu saya bermimpi, jika engkau ingin sembuh, maka engkau ikut Kristus. Dengan itu saya selama 2 tahun, setelah bermimpi selama 2 tahun, barulah saya bisa mengakui Kristus dan dibaptis waktu itu. Tetapi selama saya dibaptis selama 20 tahun, saya setia untuk beribadah, saya setia ke gereja dan mengikuti semua, tetapi saya tidak mengerti apa sebenarnya dan kenapa sebenarnya saya dipanggil untuk mengikut Kristus. Setelah 20 tahun saya jalani dengan berbagai macam pergumulan hidup saya, tetapi saya tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan saya, tetapi saya tetap taat untuk terus beribadah dan beribadah kepada Tuhan. Ketika itu saya mengalami suatu pengeranan Roh Kudus di dalam hati saya ketika Tuhan memperingati saya ketika saya mengalami suatu penghinaan yang waktu itu yang membuat saya terpuruk. Ketika saya mengalami itu, saya dihina di atas mimbar karena saya tidak bisa menyanyi puji-pujian. Saya merasa begitu sakit dan saya merasakan begitu, kenapa saya dipakai Tuhan, kenapa Tuhan memanggil saya, kenapa Tuhan, pokoknya saya menyalahkan Tuhan di dalam hidup saya. Kenapa saya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, tetapi saya tidak bisa apa-apa, tetapi saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa puji-pujian. Waktu itu saya sangat hancur sekali. Ketika hati saya hancur, saya baru merasakan Tuhan. Tuhan bilang sama saya, kamu baru saja dihina di atas mimbar, kamu sudah menghujat aku dan mau mengundurkan diri. Nah, melewati itu semua, aku merasakan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Karena dosa-dosa kita, Ia mau disalibkan dan dicambuk dan diberi mahkota duri. Tetapi apa pengorbanan saya untuk mengikut salib untuk mengikut Tuhan? Saya tidak pernah memikul salib apa-apa. Kok ketika saya dihina di atas mimbar, kok saya sudah mundur dan saya sudah patah hati dan tawar hati kepada Tuhan. Nah, melewati itu baru saya menyadari diri saya. Oh Tuhan, ampunilah saya. Terima kasih atas semua yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup saya. Baru saya mengerti mengapa saya dipanggil Tuhan untuk mengikut Kristus. Karena Tuhan menginginkan saya untuk menjadi serupa dengan Dia. Hanya hal kecil yang baru ditunjukkan Tuhan kepada saya, yaitu dengan cara itu Tuhan boleh memanggil saya untuk saya lebih dekat dan lebih tahu bagaimana merasakan Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi setelah saya merasakan Tuhan di dalam hidup saya, ketika saya percaya kepada Tuhan dan saya bersandar kepada Tuhan, ketika saya bisa berdoa kepada Tuhan, pergumulan hidup saya pun kembali tergoncang dan kembali lagi untuk mengalami suatu pergumulan yang hebat. Dan ketika itu pun saya bilang kepada Tuhan, oh Tuhan, kenapa saya dipanggil untuk mengikut Engkau, untuk menjadi menderita seperti ini? Kenapa penderitaan selalu datang kepada saya? Pergumulan hidup saya tidak berhenti, bahkan terulang lagi. Tetapi Tuhan pun memperingatkan saya, jika engkau mau menjadi anakku, maka engkau akan merasakan bagaimana memikul salibku. Nah, ketika saya merasakan hal itu, maka saya
maka saya pun mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan saya suatu pergumulan yang hebat di dalam kehidupan saya pun mengerti bagaimana Tuhan ingin memproses hidup saya agar saya bisa hidup terus bergantung kepada Tuhan, dan agar saya tetap terus mempercayakan Tuhan di dalam hidup saya. Tidak hanya katanya saya mengalami Tuhan, tetapi saya mengalami Tuhan itu memang luar biasa. Ketika itu bayangkan, saya selama 23 tahun mengikut Kristus, saya tidak pernah mengenal puasa. Tetapi melewati pergumulan itu, Tuhan bisikan saya, ayo berpuasalah engkau untuk pergumulanmu, berpuasalah engkau untuk kesehatanmu, berpuasalah engkau. Itu sangat-sangat luar biasa saya rasakan. Ketika saya berpuasa, saya merasakan kedamaian, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Selama 23 tahun saya mengikut Kristus, saya tidak pernah mengalami dan melakukan puasa. Padahal dulu ketika saya Muslim, saya melakukannya setiap tahun, dan saya pun boleh melakukannya sebulan penuh. Tetapi ketika saya mengikut Kristus selama 23 tahun, saya tidak tahu dan mengenal itu. Tetapi setelah saya sadar, Tuhan menyadarkan saya bahwa pergumulan saya itu adalah proses daripada Tuhan, dan saya harus melakukannya. Maka saya pun boleh melakukan puasa waktu itu. Setelah saya melakukan puasa, tidak semudah itu juga pergumulan saya selesai, dan sampai saat ini pun pergumulan saya masih ada. Tetapi ketika saat ini, walaupun pergumulan saya ada, masalah saya masih ada, tetapi saya sudah yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena saya sudah mempercayakannya kepada Tuhan, masalah saya lebih besar. Masalah saya tidak lebih besar daripada yang Tuhan alami di dalam hidupnya. Ketika saya ingin sempurna seperti Tuhan, maka saya harus belajar untuk bisa menerima semua keadaan, dan saya harus menyadari bahwa mengikut Yesus itu tidaklah mudah dan tidaklah segampang apa yang kita bilang. Kalau kita bilang cuma mengikut Kristus kita mendapat keselamatan, oh tidak saudaraku, tidak demikian. Kita tidak boleh berpikir untuk mengikut Kristus itu kita terus mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi ketika kita mengikut Kristus dengan benar-benar, kita pun akan memikul salib bersama-sama dengan Kristus. Tetapi ada satu hal yang membuat kita kuat dan membuat kita menjadi pemenang adalah ketika kita memikul salib. Jika kita itu mengikut Kristus dengan benar dan mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita menjalani semua proses hidup kita itu dengan penuh sukacita, walaupun itu adalah suatu pergumulan yang menyakitkan bagi kita. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang bisa mengatasi sebagai masalah kita dan menyelesaikan masalah kita, sebesar apapun masalah kita. Sekarang saya merasakan saya betapa orang yang beruntung, saya betapa orang yang berbahagia, dan saya menganggap diri saya adalah anak pilihan Tuhan ketika saya bisa menjalani semua proses yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saya. Tidak begitu mudah untuk saya melewati semua proses hidup saya, karena saya harus mengampuni, saya harus mengasihi, saya harus menerima keadaan yang di depan mata manusia keadaan saya adalah keadaan yang terpuruk dan tidak mungkin saya lakukan. Tetapi di hadapan Tuhan tiada yang tidak mungkin dilakukan. Tuhan tetap menolong dan melawat hambanya yang mau untuk mau bersandar kepada Tuhan. Dan saya pun merasakan saat ini bagaimana Tuhan menolong hidup saya, bagaimana Tuhan menolong saya sehingga saya tidak jatuh dalam dosa, sehingga saya tidak jatuh dalam kenistaan dan apapun. Karena sewaktu saya merasakan bagaimana pergumulan hidup saya, sewaktu itu pun saya mengalami suatu keterpurukan, dan saya berpikir bahwa untuk apa saya terus bertahan jika pergumulan hidup saya tidak pernah selesai. Nah, waktu itu saya hancur di dalam hati saya begitu patah hati waktu itu. Tetapi Tuhan tetap memberikan
saya pelajaran yang luar biasa, sehingga saya diyakinkan dan saya diberikan suatu kekuatan daripada Tuhan. Waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, kamu harus melaksanakan apa yang kuberikan kepadamu, kamu harus turut di dalam aku, dan kamu harus melakukan apa yang orang lakukan kepadamu. Nah, waktu itu aku berpikir, apa yang orang lakukan kepadaku? Yang orang lakukan kepadaku adalah suatu ketenangan, yang orang berikan kepadaku suatu penghiburan, doa-doa yang orang berikan kepadaku. Maka melewati sinyal YouTube saya inilah saya ingin menyalurkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Saya harus melakukan sesuatu yang orang lakukan kepada saya. Saya harus menguatkan, saya harus membangkitkan orang-orang yang sudah patah hati, yang mungkin mengalami apa yang saya rasakan. Saya harus menceritakan bagaimana firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya, bagaimana saya bisa mengatasi semua pergumulan hidup saya. Walaupun sampai sekarang saya tidak tahu apakah pergumulan saya selesai atau tidak, tetapi saya tetap mempercayakan Tuhan agar semua persoalan hidup saya diambil alih oleh Tuhan. Baik itu pergumulan hidup, baik itu keadaan suami saya, baik itu keadaan keuangan saya begitu yakin Tuhan ikut serta di dalamnya, sehingga saya tidak mempunyai suatu rasa yang tidak mempunyai kepercayaan diri. Saya sekarang sudah mempunyai kepercayaan diri. Jika saya tetap berharap di dalam Tuhan, maka sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam saya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berseru kepadanya. Demikian kesaksian saya pada sore hari ini. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan saudara-saudaraku terkasih dimanapun kalian berada, yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, baik itu pergumulan suami, baik itu pergumulan istri, anak-anak, keluarga, ataupun keuangan kita tidak, ataupun sakit penyakit yang menerpa badan kita tidak perlu tawar hati. Kita tetap mempercayakan Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah kita, asalkan kita tetap percaya dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan pelanggaran kita di hadapannya, dan kita mau untuk melakukan kebenaran dan bertobat kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya. Salam, terima kasih.